Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Supriyadi dengan NIM 6404250023. Di sini saya ingin membahas tentang metode pembuktian tidak langsung secara kontraposisi. Apa itu pembuktian tidak langsung kontraposisi? Pembuktian tidak langsung dengan kontraposisi adalah salah satu metode sahih dalam logika matematika untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan implikasi atau pernyataan berbentuk jika P maka Q. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip ekafluensi, di mana sebuah pernyataan asli dan kontraposisi selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Disebut tidak langsung karena kita tidak mengolah premis awal secara searah, melainkan mengasumsikan terlebih dahulu bahwa kesimpulan akhir salah, untuk kemudian diturunkan secara aljabar atau logis hingga menghasilkan kesimpulan bahwa premis awal juga salah. Sederhananya, jika kita berhasil memastikan bahwa kondisi salah pada hasil akhir mustahil terjadi tanpa didahului kondisi salah pada input awal, maka pernyataan asli otomatis terbukti benar. Langsung saja pada contoh soal berikut. Pada contoh 1, buktikan bahwa untuk bilangan-bilangan bulat M dan N, jika M tambah N besar sama dengan 15, maka M besar sama dengan 8 atau N besar sama dengan 8. Buktikan jika P adalah pernyataan M tambah N besar sama dengan 15 dan Q adalah pernyataan M besar sama dengan 8 dan R adalah pernyataan N besar sama dengan 8. Maka kalimat tersebut dapat dinyatakan sebagai P. Maka P atau R kontraposisinya adalah negasi P atau R. Maka negasi P atau negasi P dan negasi R, maka negasi P. Dengan demikian, untuk membuktikan pernyataan mula-mula cukup dibuktikan dengan kebenaran pernyataan. Jika M kecil dari 8 dan N kecil dari 8, maka M tambah N kecil dari 15. Langkah pembuktian. Karena M dan N adalah bilangan bulat, pernyataan M kecil dari 8 berarti M kecil sama dengan 7 dan N kecil sama dengan kecil dari 8, berarti N kecil sama dengan 7. Jika kita menjumlahkan kedua pertidaksamaan tersebut, M tambah N kecil sama dengan 7 tambah 7, maka M tambah N kecil sama dengan 14. Karena M tambah N kecil sama dengan 14, maka otomatis M tambah N kecil dari 15. Berarti pernyataan negasi P benar. Oleh karena kontraposisinya benar, maka pertanyaan awal terbukti benar. Kemudian beralih pada contoh kedua. Buktikan bahwa untuk bilangan-bilangan bulat A dan B sama dengan jika A tambah 2B habis dibagi 3, maka A habis dibagi 3 atau B tidak habis dibagi 3. Buktikan jika P adalah pernyataan A tambah 2B habis dibagi 3 dan Q adalah pernyataan A habis dibagi 3 dan R adalah pernyataan B tidak habis dibagi 3. Maka kalimat tersebut dapat dinyatakan sebagai P. Maka Q
atau R, kontraposisinya adalah negasi Q atau R, maka negasi P atau negasi Q dan negasi R, maka negasi P. Dengan demikian, untuk membuktikan pernyataan mula-mula, cukup dibuktikan kebenaran pernyataannya. Jika A tidak habis dibagi 3 dan B habis dibagi 3, maka A tambah 2B tidak habis dibagi 3. Buktikan. Pertama, kita bedah dulu modal yang kita punya. Karena B tidak habis dibagi 3, berarti kalau A dibagi 3, pasti ada sisanya, yaitu sisa 1 atau sisa 2. Kita bisa tulis A sama dengan 3M tambah 1, atau A sama dengan 3M tambah 2. Kemudian mari kita uji salah satu kondisi A. Misal yang bersisa 1, A sama dengan 3M tambah 1 ke dalam rumus A tambah 2B. Maka 2A A tambah 2B sama dengan 3M tambah 1 tambah 2. Buka kurung 3K. A tambah 2B sama dengan 3M tambah 6K tambah 1. Kita keluarkan angkanya atau difaktorkan. Coba perhatikan bentuk 3M tambah 2K tambah 1 bagian 3. M tambah 2K itu sudah pasti habis dibagi 3 karena kelipatan 3. Tapi di ujungnya ada tambah 1. Artinya bilangan ini kalau dibagi 3 akan tersisa 1. Artinya kalau kita tes pakai sisa yang satu lagi, A sama dengan 3M tambah 2. Hasilnya nanti akan tersisa 2, yang artinya sama saja. Tetap tidak habis dibagi 3. Karena kontraposisinya terbukti benar, maka pernyataan awal di soal otomatis terbukti benar. Lanjut pada contoh ketiga. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n, jika n besar dari 2 adalah bilangan ganjil, maka n adalah bilangan ganjil. Pertama, pernyataan awal P maka Q. Jika n pangkat 2 ganjil, maka n ganjil. Kontraposisinya negasi Q, maka negasi P. Jika n genap atau tidak ganjil, maka n pangkat 2 genap atau tidak ganjil. Kemudian buktikan, karena n adalah bilangan genap, maka n sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K. Yang kedua, mari kita uji bentuk dari kuadrat bilangan tersebut, yaitu n pangkat 2. N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2. N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. N pangkat 2 sama dengan 2. Buka kurung 2K 2K pangkat 2. Bentuk 2K pangkat 2 menunjukkan bahwa jika dibagi 2, bentuk tersebut tidak menghasilkan sisa atau habis dibagi 2. Artinya, bilangan genap atau tidak ganjil. Jadi, pernyataan P benar. Oleh karena kontraposisinya benar, maka pertanyaan awal terbukti benar. Definisi bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2. Jadi, bisa kita misalkan n sama dengan 2K, di mana K adalah bilangan bulat apa saja. Sekarang, mari kita kuadratkan si n. Si n ini untuk melihat bentuk n pangkat 2-nya. N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2. Dan n sama dengan
N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. Sekarang mari kita kuadratkan si N ini untuk melihat bentuk N pangkat 2-nya. N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2. N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. Bentuk 4K pangkat 2 bisa kita pecah menjadi N pangkat 2 sama dengan 2 buka kurung 2K pangkat 2. Coba lihat bentuk akhirnya. 2 buka kurung 2K pangkat 2 karena ada angka 2 di depan kurung. Angka ini membuktikan bahwa perkalian tersebut menghasilkan bilangan kelipatan 2. Berarti N pangkat 2 pasti bilangan genap atau tidak menghasilkan sisa kalau dibagi 2. Karena kontraposisinya terbukti benar, jika N genap maka N pangkat 2 genap. Maka pernyataan asli, jika N pangkat 2 ganjil maka N ganjil, otomatis terbukti benar. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah dan silap, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong bocor tok ini.